Oke, profesi ojek online memang sangat beresiko, apalagi yang biasa ngalong malam. Jadi ini yang akan aku bahas kali ini adalah kelanjutan dari kisah sebelumnya yang pernah aku bahas juga tentang pengalaman horor yang dialami oleh ojol. Kisah kali ini dialami seorang ojol, belum diketahui nama aslinya siapa. Yang jelas kejadian ini ada di daerah Depok ya. Oke, langsung saja kita putar bersama-sama dan kita reaction bareng-bareng ya. Kisah seram yang dialami oleh seorang ojol berikut ini. Oke, jadi kejadiannya ada ojol yang melintasi sebuah gang dan ternyata gang itu adalah gang buntu gitu ya. Dan ada seorang bapak-bapak di situ yang menyapa ketika ojol tersebut itu melewati depan rumahnya. Kita langsung putar videonya untuk lebih lengkapnya ya. Mana Pak? Jangan lupa Pak. Oh, jadi di situ dari sapaan bapak-bapak tersebut ya, itu sudah menyapa, mau kemana Pak? Itu jalan buntu Pak gitu. Sekitar 15 menit kemudian ya, terlihat motor itu balik ke arah bapak-bapak yang ada di depan rumahnya tadi. Pak, mau kemana Pak? Mau kemana? Kenapa Pak? Jadi bapak-bapak kayak udah linglung gitu ya, matanya berkaca-kaca, ya pasti shock sih dengan kejadian yang dialaminya tadi ya gitu. Bahwa bener-bener tadi dia ngalamin membawa penumpang, tiba-tiba penumpangnya hilang ya di gang, di lorong gang yang itu gang buntu. Dan ternyata itu adalah kuburan guys. Penumpang saya mana Pak? Penumpang. Jadi drivernya malah balik nanya ke bapak itu, penumpang saya mana ya Pak katanya. Bapak tadi lama banget loh tadi di sana. Bapak tahu nggak itu apa? Kuburan itu. Kuburan. Iya, saya tungguin lama loh, ada 15 menit. Tadi Bapak lewat sendiri. Nanti kalau nggak percaya Bapak bisa lihat video saya. Dan saya tunggu 15 menit, baru Bapak muter. Tadi cewek cowok? Enggak. Mbak-mbak ya, jadi yang dilihat oleh bapak ini adalah seorang mbak-mbak ya, minta diantar ke sebuah gang. Dan ternyata itu kuburan. Ya Allah. Cowoknya dari mana? Sangat Permai, jadi dia nggak ada aplikasi. Sawangan Permai Depok ya. Jadi duduk dulu, mau minum dulu. Yuk, parkirin dulu situ. Saya ambil minum. Ditawarin untuk istirahat dulu ya sama bapak-bapak di situ untuk ditawarin minum ya. Ya. Di sini juga nggak apa-apa, pinggirin dulu ya. Ya, tunggu sebentar ya. Oke, jadi terlihat juga di rekaman CCTV rumah dari bapak-bapak yang menawari ojol tersebut untuk istirahat ya. Di situ kayak si ojol ini kayak kebingungan dan terus nengok ke belakang ya. Karena ada juga penjaga dari rumah milik bapak-bapak yang nawari istirahat tadi itu bilang katanya ojol itu kayak nengok terus ke belakang dan dia ngerasa katanya penumpang tadi manggil dari kejauhan. Itu makanya terlihat di CCTV ini itu ojol tersebut putar balik dan langsung gas motornya untuk kembali ke titik awal ketika dia menurunkan penumpang yang tiba-tiba menghilang tadi. Ditanya itu sama petugas penjaganya mau kemana gitu, katanya sih lebih jawabannya penasaran katanya gitu, pengen balik lagi. Sana lagi dia. Ya penasaran katanya. Dan bapak-bapak yang nawarin istirahat tadi juga berbaik hati untuk menyusul si ojol tersebut di tengah-tengah kuburan. Yang jelas-jelas itu kuburan gelap gulita di sana. Yang bapak itu khawatirkan adalah takutnya terjadi apa-apa, kemudian juga takutnya si bapak itu terbawa, antara percaya nggak percaya, terbawa ke gerbang gaib ya, yang nanti malah bikin runyam keadaannya gitu ya. Kita nggak pernah tahu ya apa yang akan terjadi gitu. Antara ya buat beberapa orang mungkin bisa aja denial kayak itu nggak mungkin deh kejadian hantu kayak gitu masih ada di tahun 2023 seperti sekarang ya, tapi kenyataannya hal seperti ini tetap aja terjadi di kehidupan kita gitu ya, di sekeliling kita gitu. Terlihat si bapak-bapak itu bersama dengan penjaga rumahnya menghampiri si ojol tersebut dan terlihat di situ titik lampu motornya di tengah-tengah kuburan ya. Pak? Pak? Hei, Pak? Ngapain Pak? Jadi respon atau juga tanggapan dari si ojol ini tuh kayak
di luar apa ya ekspektasi kita semua, dimana kebanyakan ketika mengalami hal-hal mistis kayak gitu, kebanyakan dari ojol atau juga cerita-cerita yang pernah aku lihat dan aku baca atau aku tonton juga, itu kebanyakan pasti kabur ya, karena sudah pasti itu adalah dikerjai oleh makhluk halus. Tapi tidak terjadi kepada bapak atau ojol satu ini. Dia malah balik lagi penasaran dan malah nantang, bayar lu katanya gitu ya, sempat ngata-ngatain juga setannya itu ya gitu. Oke, kita lanjut lagi videonya ya. Ngapain? Setan ngerjain ini katanya. Ya udah, nggak usah diladenin Pak. Bayar lu. Pak. Kesel lah ya gitu. Udah order nggak pakai aplikasi, otomatis ya bensin juga, capek juga ya. Udah dianterin nyampe tujuannya tapi hilang gitu. Bayar lu. Si bapak-bapaknya sebel juga yang tadi nawar istirahat. Bapak jangan halu kayak gitu. Walaupun si hantu itu keluar juga nggak bakalan bisa ngasih uangnya pak, katanya kita udah beda alam katanya. Kita udah beda alam. Logat Betawinya ya kental banget. Lu kira kagak pakai bensin nganterin lu katanya. Kocak sih, tapi kasihan juga. Udah. Tuh ngomel terus bapaknya. Emang setan pak. Udah setan dikatain setan ya, setan lo katanya. Sebel bapaknya, sebel. Puas lo katanya. Kasihan sih. Masih dia sempat bilang, Mbah bakar aja mbah yang resek mbah gitu. Maksudnya mungkin dari keyakinan bapak tersebut ya, kita punya keyakinan masing-masing bahwa memang di setiap tempat ada penjaganya gitu ya, yang mungkin biasa nonton horor atau tahu tentang dunia seperti ini pasti paham gitu. Maksudnya mbah itu adalah beberapa sesepuh yang mungkin dulunya ada di tempat itu, atau memang energi positif, atau ya mungkin makhluk-makhluk positif, atau juga mungkin bapak ini punya pegangan atau enggak atau apa gitu. Aku juga nggak tahu. Yang jelas dia udah mbak yang rese dibakar aja mbak gitu. Maksudnya menginstruksikan bahwa si hantu yang rese itu mending dibakar aja deh gitu. Agak kurang dimengerti mungkin ya buat beberapa orang, tapi ya buat yang paham pasti tahu kok maksud dari bapak ini apa gitu. Oke, next. Masih sempat ngata-ngatain itu hantu ya, maksudnya dia lebih nggak terima gitu. Ya akhirnya bapak itu juga balik lagi. Sosoknya kayak gimana Pak? Oke, di video ini sebenarnya ada beberapa teks yang aku sengaja blur ya, sengaja aku samarkan karena ada beberapa kata-kata yang niatnya memang untuk humor, tapi kayaknya nggak pantas untuk ditayangan di video ini gitu aja sih gitu. Oke, kita dengerin penjelasan bapak tersebut ya, ciri-ciri hantunya seperti apa, sosoknya seperti apa. Yang pegawai kantor gimana sih? Dia pakai rok plat. Tapi tadi bapak masuk makam udah tahu sebelum pas masuk situ, atau pas ngilang baru tahu itu mas? Tahu, ini kan nggak pakai map, sekarang biasa pakai map. Iya. Ya, yang lihat. Oh, Iya. bapak nyadar-nyadar dia nggak ada di mana? Pas nyampe, Pas nyampe nggak ada. nyampe tuh nggak kuburan, nggak ada. Karena lu mau ngerjain bodoh, mungkin bayar. Iya, sabar ya bang ya. Orang sekarang takut setan, Iya, betul. takut susah. Jadi berapa ongkos dari sana? 25. 25. Saya ganti deh pak. Nggak apa-apa. Kasihan abangnya jauh. Iya. Yang penting ikhlas ya. Ya anggap aja musibah ya bang ya. Oke, baik banget sih bapak-bapak yang nawarin istirahat tadi ya, yang juga nemenin ketika di makam tadi. Di samping tadi dia nawarin untuk minum air, istirahat, kemudian nemenin di makam tadi itu dia juga mengganti uang yang tadinya harusnya dibayar oleh si hantu atau makhluk tak kasat mata tersebut, yang nominalnya sudah disepakati di awal sebesar 25.000, yang akhirnya diganti semuanya oleh bapak itu gitu. Dan di bapaknya juga sempat ada quotes tadi ya, lu kira orang sekarang takut hantu, orang sekarang mah takutnya susah katanya.
jaraknya lumayan jauh katanya gitu, dari Sawangan ya, Sawangan Permai gitu, menuju ke tempat ini. Nggak tahu ini lebih tepatnya di daerah mana untuk pemakaman atau TKP menghilangnya makhluk tersebut ya. Yang jelas pengalaman seperti ini banyak dialami oleh beberapa ojek online di luaran sana, tidak hanya di daerah yang ada di video ini, tapi juga ada di beberapa kejadian di seluruh Indonesia, juga di Nusantara gitu ya, beberapa kejadian-kejadian yang dialami yang sebenarnya di luar nalar, kita mau percaya nggak percaya ya ini terjadi selama ini di sekeliling kita gitu. Kemudian juga ada klarifikasi, yaitu soal klarifikasi kebenaran penumpang hantu ya kepada seorang indigo bernama Fury Harun. Buat pecinta horor pasti nggak akan asing buat Fury Harun. Dia adalah seorang indigo yang bisa melihat beberapa kejadian yang pernah terjadi atau lampau, atau juga disebut residual energi. Dan Fury Harun ini juga memiliki channel YouTube yang sebagian besar, bukan sebagian besar, tapi semuanya memang membahas tentang horor gitu ya. Oke, jadi seseorang dari pihak portal berita besar yang ada di Indonesia mengklarifikasi ya tentang video viral itu ke Fury Harun. Jadi Fury Harun membenarkan kejadian tersebut bahwa memang penumpang tak kasat mata yang dibawa oleh si bapak itu memang sosoknya perempuan. Yang saya lihat adalah sosoknya perempuan, kata Fury Harun ya. Fury Harun sempat membalas klarifikasi tersebut setelah menonton video yang dikirim oleh salah seorang tim dari portal berita besar tersebut ya, melalui pesan singkat yang dikirimkan oleh tim tersebut bahwa memang sosok tersebut adalah sosok perempuan yang dibonceng oleh si bapak-bapak tersebut ya. Video klarifikasi ini dinyatakan atau diumumkan pada tanggal 16 Mei 2023 semalam ya. Jadi bagaimana menurut kalian, apakah pengalaman mistis seperti ini normal terjadi di kehidupan kita masing-masing, dan bagaimana menurut kalian atau juga pendapat kalian tentang video ini atau kebenaran video ini? Kalian bisa share pendapat kalian dan juga pengalaman mistis mungkin yang kalian alami juga gitu. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.